Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Rika dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Melalui video pembelajaran hari ini, Bu Rika berharap kalian dapat menyimaknya sampai akhir. Dan jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelas di kolom komentar agar Bu Rika dapat memeriksa keterlibatan kalian dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, agar kita semua diberikan kemudahan dalam mempelajari materi pada hari ini, marilah kegiatan pembelajaran ini kita awali dengan berdoa bersama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari cara mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam surat pribadi. Kalian juga sudah mempelajari cara menyimpulkan isi surat pribadi. Dan tentunya sebelum sampai ke materi ini, kalian sudah mempelajari bagian-bagian atau aspek-aspek yang harus ada di dalam sebuah surat pribadi. Nah, pada pembelajaran hari ini, kalian juga akan mempelajari materi yang masih ada keterkaitannya dengan surat pribadi, yaitu menulis surat pribadi. Nah, kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu KD 4.12, menulis surat pribadi untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Dengan demikian, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah diharapkan setelah kalian menyimak dan juga mencermati contoh surat pribadi, kalian dapat menulis surat pribadi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan juga isi. Nah anak-anak, apakah kalian pernah menulis sebuah surat pribadi? Apakah menulis surat pribadi itu sulit atau mudah? Nah, pada pertemuan hari ini kita bersama-sama belajar bagaimana sih menulis surat pribadi yang baik dan benar sesuai dengan struktur, kebahasaan, dan isi surat pribadi. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan pada saat kalian akan menulis sebuah surat pribadi. Yang pertama, kalian harus menentukan terlebih dahulu tujuan dan sasaran dari surat yang akan kalian tulis. Maksudnya di sini adalah tentukan terlebih dahulu surat tersebut akan dikirim kepada siapa dan apa maksud dari surat tersebut. Nah, apakah surat tersebut disampaikan kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada sahabat, atau kepada orang yang baru kalian kenal. Nah, setelah kalian menentukan tujuan dan sasaran dari surat yang akan kalian tulis, hal yang berikutnya harus kalian lakukan adalah tentukan ragam bahasa yang akan kalian gunakan. Nah, tentunya ragam bahasa yang akan kalian gunakan ini berkaitan erat dengan siapa penerima surat kalian dan juga maksud dari surat tersebut. Nah, ada beberapa ragam bahasa Indonesia ya. Ada ragam bahasa Indonesia baku atau resmi, ada ragam bahasa Indonesia yang informal atau bahasa sehari-hari, bahasa santai ya. Ada juga ragam bahasa gaul. Nah, jika kalian ingin menulis surat kepada orang tua, guru, atau orang yang lebih tua untuk keperluan resmi, ragam bahasa apakah yang akan kalian gunakan? Ya, betul sekali, yaitu ragam bahasa resmi ya. Kemudian jika surat tersebut ingin ditulis atau ingin kalian kirimkan kepada teman atau sahabat kalian yang usianya sebaya atau mungkin lebih muda atau lebih tua namun kalian sudah akrab, kalian bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Namun yang perlu diingat adalah siapapun penerima surat kalian maupun apapun ragam bahasa yang kalian gunakan, tetap harus ada etika kesopanan di dalamnya dan juga tetap harus memperhatikan kaidah kebahasaan ya. Dan tentunya surat pribadi juga harus memuat hal-hal yang sifatnya pribadi dan juga dalam surat pribadi tersebut kalian gunakan bahasa yang tidak berbelit-belit. Nah, setelah kalian menentukan ragam bahasa yang akan digunakan, selanjutnya adalah buatlah kerangka surat pribadi tersebut. Nah, kerangka surat pribadi itu mengacu kepada struktur teks surat pribadi dan itu tidak boleh dibolak-balik. Masih ingat ya struktur teks surat pribadi? Yang pertama adalah tempat dan tanggal penulisan surat.
Yang kedua adalah penerima surat ya. Jadi siapa penerima surat kita, kemudian alamatnya. Kemudian yang ketiga adalah salam pembuka. Yang keempat adalah kalimat pembuka surat. Yang kelima adalah isi surat. Yang keenam adalah penutup surat dan salam penutup. Dan yang ketujuh adalah nama pengirim surat dan juga disertai dengan tanda tangan. Nah, kerangka surat ini tidak boleh dibolak-balik ya. Setelah kalian membuat kerangka surat tersebut, maka tahapan selanjutnya adalah kalian mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah surat pribadi yang lengkap dan utuh ya. Kemudian setelah kalian menulis surat secara utuh, maka tahapan terakhir adalah membaca ulang surat yang kalian buat, memeriksa, mengecek ya apakah ada kata-kata yang kurang pas, ataukah ada aspek kebahasaan yang belum sesuai, apakah ada ejaan yang belum tepat baik dari huruf kapital maupun tanda bacanya. Itu juga harus diperhatikan. Bagaimana? Nah, untuk mempertajam pemahaman kalian tentang bagaimana sih cara menulis surat pribadi yang baik dan benar sesuai dengan struktur teks surat pribadi, simak penjelasan dan contoh dari surat pribadi berikut ya. Baik anak-anak, perhatikan contoh surat pribadi berikut beserta uraian bagian-bagian surat pribadi sehingga nanti kalian akan mudah dalam membuat atau menulis surat pribadi. Nah, sebagaimana yang sudah kalian pelajari sebelumnya bahwa bagian pertama di dalam surat pribadi adalah alamat atau kota penulis dan tanggal surat tersebut ditulis. Nah, penulisannya adalah nama kota terlebih dahulu, kemudian dipisahkan dengan tanda koma, spasi, kemudian tanggal surat tersebut ditulis. Nah, ada beberapa contoh model penulisan alamat dan tanggal surat. Yang pertama adalah menuliskan tanggal, kemudian spasi nama bulan, spasi tahun. Kemudian boleh juga tanggalnya menggunakan format angka dengan garis pemisah ya seperti ini ya. Kemudian boleh juga dengan model ketiga. Jadi tanggal, kemudian garis miring, bulan, garis miring, tahun, seperti itu ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pemisah antara tempat dan tanggal itu adalah tanda koma. Dan penulisan tempat harus menggunakan atau diawali dengan huruf kapital. Nah, kemudian untuk tata letaknya ini bisa di pojok kanan atas atau di pojok kiri atas. Namun tetap letaknya harus di paling atas ya, bukan di tengah, tapi boleh di kanan, boleh di kiri atas. Selanjutnya, di bagian kedua dalam penulisan surat pribadi adalah alamat penerima surat. Nah, ini adalah contoh penulisan alamat penerima surat. Nah, penerima surat di sini adalah Melati. Melati itu siapa? Melati itu adalah kakakku atau kakak dari penulis surat. Nah, karena ini ada kepemilikan, ada kata ku ya, kakakku ini kurang kaya. Jadi di sini menggunakan tanda koma, kemudian nama untuk memisahkan unsur antara kekerabatan ini dengan namanya. Jadi kakakku Melati. Kemudian di bawahnya itu adalah nama kota. Nah, ini diawali juga dengan huruf kapital ya, nama kotanya, dan tidak disertai dengan tanda baca titik ya. Kemudian ini ada contoh lagi yang berikutnya yaitu sahabatku, Anggita. Jadi nama sahabat itu Anggita, kemudian pemisahnya adalah tanda koma. Kemudian di bawahnya adalah nama kota, huruf kapital ya. Nah, jika bukan kepemilikan, ini ada kata kepemilikanku ya, maka tidak perlu menggunakan tanda koma. Jadi langsung saja contoh Ibu Almira, Ibu Siti, Ibu Sophia misalnya, atau Bapak Panji atau Bapak Aji. Nah, itu tidak perlu menggunakan tanda koma karena tidak ada kepemilikan di sini. Kecuali di sini ada kepemilikanku, misalnya ya, ibuku, Almira. Jadi seperti itu. Kemudian di bawahnya adalah nama kota yang diawali dengan huruf kapital, baik dari kata depan maupun awalan huruf dari nama tempat.
Ya, jadi penulisan seperti ini ya, antara nama penerima dengan alamatnya itu dibedakan barisnya. Seperti ini. Berikutnya adalah salam pembuka atau salam sapaan. Nah, ini diberi jarak antara bagian penerima surat dengan salam pembuka ya. Jadi diberikan jarak, kalau di buku tulis ini kurang lebih 2 baris lah. Kemudian ini ada contoh salam pembuka selain dari surat ini ya. Kalau di contoh surat ini kan salam rindu. Nah, kalian bisa menggantinya dengan salam manis, kemudian kakakku yang kurindukan, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sahabat, salam kangen, dan lain-lain, disesuaikan dengan surat ini ditujukan kepada siapa. Kemudian tanda bacanya adalah tanda koma seperti ini. Ya. Bagaimana? Sudah paham untuk salam pembuka? Nah, Ibu harap sudah paham ya. Kemudian setelah salam pembuka adalah bagian pembuka, isi, dan penutup surat. Nah, umumnya di bagian pembuka surat atau yang letaknya itu di paragraf pertama ini, itu isinya adalah ungkapan untuk menanyakan kabar atau keadaan, serta kalimat-kalimat untuk menunjukkan keakraban. Karena biasanya surat ini kan ditulis untuk penerima yang jaraknya jauh dengan kita ya, atau untuk penerima yang sudah lama kita tidak jumpai. Maka biasanya di paragraf pembuka surat itu isinya adalah menanyakan kabar atau menanyakan keadaan serta ungkapan-ungkapan yang menunjukkan keakraban. Apa sih kalimat yang menunjukkan keakraban di sini? Nah, di sini ada kata-kata kami merindukan celoteh kakak. Selembar surat untuk kakak ini mudah-mudahan bisa mengobati rasa kangen dan rindu membara dalam dada ini. Ini adalah ungkapan keakraban yang menunjukkan bahwa si pengirim dan penerima surat ini sudah memiliki hubungan yang dekat ya. Kemudian setelah pembuka surat adalah bagian isi surat. Nah, ini adalah poin penting dalam sebuah surat ya, karena di bagian inilah isi atau maksud surat tersebut ditulis. Jadi informasi dari surat ini ada dalam paragraf isi surat. Nah, kalau kalian baca di bagian isi surat ini, kira-kira informasi apa sih yang ingin disampaikan oleh pengirim surat kepada penerima surat? Ya, jadi isinya adalah si pengirim surat ini mengabarkan keadaan mereka ya, serta mereka menginformasikan bahwa mereka itu selalu mengingat si penerima surat ini, dalam hal ini adalah Kak Melati yang berada di Palembang. Nah, jadi isi surat ini disampaikan di paragraf kedua. Jadi kalau suratnya berupa ungkapan perasaan rindu atau menanyakan keadaan dari penerima surat, maka disampaikan di paragraf kedua rinciannya ya. Kalau misalnya ingin mengabarkan sesuatu, maka juga dikabarkan di paragraf kedua ini. Jika ingin mengabarkan atau ingin mengucapkan ungkapan bela sungkawa atau misalnya ikut prihatin atas sebuah musibah yang terjadi di suatu tempat, di mana tempat tersebut adalah tempat dari keluarga, kerabat atau sahabat kita, maka juga disampaikan ungkapan tersebut di paragraf kedua ini. Ya, kemudian bagian penutup surat. Nah, penutup surat ini juga jangan dilupakan ya, harus ada di dalam sebuah surat agar surat tersebut menjadi lengkap ya. Nah, penutup surat itu biasanya pesan perpisahan. Contohnya, cukup sekian surat kami untuk kakak tersayang, itu adalah ungkapan perpisahan. Kemudian ada harapan atau doa. Nah, di sini harapannya Bapak dan Ibu berharap semoga Tuhan menyayangi kakak dan lancarkan segala urusannya. Jadi harapan dari para pengirim surat yang diwakili oleh Mawar ini ya. Nah, kemudian di penutup surat itu juga kita bisa menyampaikan harapan kita terhadap penerima surat tadi ya, harapan-harapan lainnya, misalnya semoga selalu dalam keadaan sehat, semoga bisa segera kembali ke rumah, atau semoga kota teman kita itu dalam keadaan baik-baik saja. Jadi kalimat penutup surat ini tergantung dari isi surat ini ya, tergantung dari isinya. Kemudian yang bagian berikutnya setelah penutup surat adalah
salam penutup. Nah, salam penutup ini ada beberapa contohnya ya. Bisa sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Atau kalau di pembukanya itu menggunakan assalamualaikum, maka di penutupnya bisa menggunakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum salam penutup ini bisa juga ditambahkan keinginan kalian agar surat tersebut dibalas. Nah, di bagian terakhir dan tidak kalah penting dalam sebuah surat pribadi adalah kalian wajib mencantumkan nama kalian atau nama pengirim surat ya. Nah, dalam hal ini penerima suratnya ini adalah pengirim suratnya adalah mawar. Mawar itu siapa sih? Oh, ternyata adik dari si penerima surat. Jadi ditulis adikmu Mawar. Nah, kalau surat ini ditujukan untuk ibu kalian, maka di bagian pengirim surat ini bisa ditulis anandamu atau putramu atau putrimu atau anak tersayangmu, tanda koma, barulah nama kalian atau nama pengirim surat. Jadi sebelum nama pengirim surat, di atasnya itu ibaratnya ada jabatannya dulu nih, atau dia ini sebagai apa di dalam surat, apa hubungannya dengan pengirim surat, penerima surat ya. Jadi kalau yang dikirimin surat itu adalah sahabat, maka di atas ini kalian bisa menuliskan sahabatmu kemudian nama kalian. Nah, idealnya juga di surat pribadi ini dilengkapi dengan tanda tangan. Jadi nanti kalau kalian menulis surat pribadi, kalian bisa membubuhkan atau menambahkan tanda tangan. Bagaimana? Mudah bukan menulis surat pribadi? Nah, anak-anak, untuk menguji keterampilan kalian dalam menulis surat pribadi, silahkan kalian siapkan secari kertas dan juga alat tulis. Kemudian kalian berlatih menulis surat yang kalian boleh pilih salah satu tujuan penerimanya. Jadi kalian boleh pilih apakah surat tersebut ditulis kepada orang tua, kepada guru, kepada sahabat, kepada teman, atau kepada orang yang baru kalian kenal, misalnya teman sekelas yang belum pernah bertemu ya. Silahkan kalian tulis surat tersebut sesuai dengan struktur, kebahasaan, dan juga isi surat pribadi. Kemudian kalian foto, lalu unggah di Google Classroom Bahasa Indonesia pada kolom tugas 22. Bu Rika tunggu surat dari kalian ya. Baik anak-anak, demikian pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Bu Rika berharap kalian semua tetap sehat dan semangat dalam menyelesaikan tugas dan juga mempelajari materi dimanapun dan kapanpun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.